Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kemarin kita pelajari bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang penuh ajaran tauhid. Jadi bisa disebut sebagai madrasahul tauhid gitu ya. Sejak dari awal sampai kemudian akhir tidak lepas dari pelajaran-pelajaran untuk mengingatkan bahwa kita hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai niat ya, kemarin untuk diminta menyempurnakan haji dan umrah dengan niat yang lurus. Wa atimul hajj wal umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bahwa kita diperintahkan kepada Allah, beribadah kepada Allah itu secara ikhlas. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi bahwa mereka semua itu diperintahkan beribadah, tidak diperintahkan ibadah kecuali beribadah dengan ikhlas, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beragama dengan ikhlas. Dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang benar-benar dan lurus begitu. Gitu. Kemudian di ayat yang lain, di surat yang lain juga katakan bahwa wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan sesungguhnya aku turunkan kitab itu dengan hak kepada kalian. Wa'budullahi mukhlishina lahu, dan maka sembahlah Allah, beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahudin, dengan mengikhlaskan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali Allah mengulang-ulang tentang pentingnya ikhlas di dalam beribadah ini. Nah, ini adalah wujud tauhid uluhiyah namanya. Jadi tauhid, mentauhidkan Allah dengan uluhiyah. Kemudian di dalam berikhram, ya, syarat haji itu adalah ikhram, memakai baju sehelai tanpa dijahit. Bagi siapapun yang menghendaki umrah atau haji, berniat umrah dan haji, maka kemudian harus berikhram. Ini juga menunjukkan bahwa ketulusan, ya, dan kemudian kesadaran bahwa kita itu bergantung pada Allah. Kita tuh datang, dilahirkan tanpa sehelai kain, dan nanti kita juga akan dikembalikan tanpa sehelai kain. Kita hanya dibalut dengan kain putih yang tanpa dijahit seperti kain kafan. Nah, itu bahwa mengingatkan kepada kita bahwa di hadapan Allah itu semua sama, baik dia raja, mau presiden, menteri, atau kemudian orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, di mata Allah sama. Ya, sama, harus dengan pakai baju selembar tanpa dijahit. Nah, ini adalah wujud tauhid rububiyah, ya, bahwa Allah itu hanya semua orang, Tuhannya semua manusia, dan di mata Allah manusia semuanya sama, kecuali yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum, hanya ketakwanya saja. Begitu. Ini. Nah, ini kemudian juga talbiyah. Talbiyah itu mengingatkan setiap saat, setiap detik untuk kemudian mengagungkan Allah. Kemudian
menyatakan bahwa tidak akan berjanji untuk tidak akan menyekutukan Allah. Itu mengakui bahwa Tuhan yang satu, Tuhan wahdah, Tuhan yang satu. Nah, ini adalah wahdaniyah. Tuhan yang satu, tidak menyekutukannya, ya gitu. Nah, ini semuanya adalah padat dengan ajaran-ajaran tauhid. Nah, untuk kemudian senantiasa memurnikan ketaatan kita, memurnikan ibadah kita kepada Allah yang satu, tanpa tercemari dengan niat-niatan yang lain, tanpa mensekutukan dengan Tuhan yang lain, semuanya mengikhlaskan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, inilah yang diajarkan kepada umat manusia, khususnya kita semua, untuk kemudian senantiasa meluruskan niat dalam beribadah. Dan mudah-mudahan ibadah kita betul-betul ibadah yang murni, tidak tercemari oleh niatan-niatan yang lain, dan murni karena Allah, liibtighai limardhatillah, kecuali mencari ridho Allah, maka insyaallah akan diterima ibadah kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.